Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, apa ada yang sudah berangkat hari ini? Banyak. Ibu absen terlebih dahulu ya. Karina, Hadir, Bu. Septi, Hadir. Lutfia, Tuti, Hadir. Zinda, Hadir. Lita, Hadir, Bu. Yuki, Hadir termasuk. Jihan, Yuna, nggak ada. Ayah, nggak ada. Batara, nggak ada. Ella, Hadir. Inza, Hadir. Ida, Hadir. Tia, nggak ada. Nafa, Hadir, Bu. Yuli. Hadir. Oke. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi teks eksposisi. Di sini sebelumnya ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang kita ingin sampaikan. Ya, betul. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi, teks eksposisi itu tidak jauh berisi tentang pendapat atau argumen. Di sini pasti kalian itu pernah mengungkapkan pendapat atau argumen kalian terhadap sesuatu. Misalkan contohnya, ketika kita ingin uang saku kita dinaikkan, tetapi apa alasannya atau apa pendapat kalian kenapa uang saku kalian itu harus dinaikkan? Atau karena jajanan di kantin semakin mahal, atau karena ada iuran di sekolah ataupun sebagainya. Itu adalah merupakan pendapat. Dan ada contoh lainnya juga seperti baju yang sedang ibu kenakan saat ini. Menurut pendapat kalian, apakah sudah cocok atau belum? Sudah. Asik. Oke, dan ada juga pendapat dan ada contoh lainnya pendapat dari media sosial. Di media sosial pasti kan ada banyak seperti Instagram, TikTok. Di situ kan ada banyak kolom komentar gitu kan. Itu termasuk pendapat. Di kolom komentar tersebut ada yang berpendapat positif dan juga ada yang berpendapat negatif. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksposisi, cara berpendapat yang baik dan benar. Oke, kita lanjut. Itu ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama itu informatif. Informatif atau berisi mengenai informasi. Dan yang kedua itu berdasarkan fakta. Jadi menyampaikan sesuatu harus berdasarkan fakta atau keaslian dari kondisi atau keadaan. Jadi di dalam teks eksposisi ini berisi mengenai data-data yang valid dan benar ya. Yang ketiga itu mengandung unsur adiksimba atau 5W1H. Unsur adiksimba atau 5W1H itu terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang keempat ada memakai bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Jadi teks eksposisi walaupun berpendapat, tetapi bahasa yang harus digunakan itu baku atau sesuai dengan KBBI. Beda ya kalau semisal dalam kehidupan sehari-hari kita itu menggunakan bahasanya itu tidak baku. Terus contoh semisal dalam penggunaan di dalam KBBI itu tidak boleh menggunakan bahasa yang disingkat-singkat
teks eksposisi yang terakhir itu bersifat objektif. Sampai sini paham? Paham, Bu. Yang selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga itu penegasan ulang. Yang pertama tesis. Tesis merupakan bagian pertama dari teks eksposisi yang berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas. Tesis berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran singkat tentang isi teks. Jadi di tesis ini adalah pengenalan isu. Jadi di tesis ini menjelaskan mengenai bagaimana awalan isu tersebut dan nanti yang akan dibahas pada di argumentasi. Yang kedua yaitu ada argumen, di mana bagian ini merupakan bagian kedua dari teks eksposisi, berisi penjelasan atau pembuktian tentang tesis yang telah disampaikan. Argumen dapat berupa fakta, data, opini, atau analogi. Semakin banyak argumentasi yang disajikan akan membuat pembaca semakin percaya dengan topik dan tesis yang disampaikan. Jadi di argumentasi ini berisi penjelasan atau pembuktian tentang tesis yang akan disampaikan. Yang terakhir ada penegasan ulang. Pada bagian akhir ini berisi tentang kesimpulan apa yang sudah disampaikan dari tesis dan argumen. Penegasan ulang berfungsi untuk memulihkan atau memperkuat pesan utama dari teks dan memberikan saran kepada sang pembaca. Jadi di penegasan ulang ini berisi kesimpulan dari tesis dan argumen. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu akan memberikan contoh teks eksposisi. Jadi ada teks eksposisi yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Generasi Muda. Menurut kalian paragraf pertama itu merupakan bagian apa? Kenapa? Ya, betul. Terus di sini kan pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pembentukan generasi muda yang berkualitas. Pendidikan karakter tidak hanya mencakup aspek akademis tetapi juga membentuk kepribadian moral dan etika yang baik dalam generasi muda. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya dan bertanggung jawab. Jadi di bagian paragraf pertama itu adalah pengenalan isu yang dimana nantinya itu akan dibahas pada paragraf yang kedua. Dan paragraf kedua itu merupakan bagian apa? Argumen. Kenapa? Karena Penjelasan tentang tesis yang telah disampaikan. ya betul. Dan di bagian paragraf kedua itu pendidikan karakter memainkan peran kunci dalam pembentukan sikap, perilaku, dan nilai-nilai positif pada generasi muda. Melalui pendidikan karakter, generasi muda dapat memahami pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan rasa empati. Dengan demikian, mereka dapat menjadi individu yang kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Kayak di sini tuh isinya itu dari tesis ya, pembahasan dari tesis yang berisi penjelasan atau pembuktian dari tesis. Dan yang paragraf terakhir itu merupakan penegasan ulang. Kenapa? Karena berisi kesimpulan dari tesis dan argumentasi. Oke, bagian paragraf terakhir itu dengan demikian pendidikan karakter bukanlah hal yang dapat dibayangkan dalam sistem pendidikan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pendidikan karakter menjadi bagian integral atau pembentukan generasi muda yang lebih unggul atau berakhlak mulia. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan sekarang karena nanti ada tugas yang
bagikan. Dan di sini ada LKPD yang akan ibu bagikan. Dibagi menjadi 4 kelompok yang tadi sudah ibu bagi ya. LKPD ini berisi judul teks eksposisi. Nanti kalian tentukan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang ya. Ini bisa dicari di media sosial atau internet. Dicari di internet tidak apa-apa. Ibu bagi terlebih dahulu ya. Kelompok 1 berhenti di sini.
fragmentasi. Greenpeace mengatakan bahwa hutan mangrove di pulau-pulau terkecil di Indonesia terancam punah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya hutan mangrove. Bahkan di Indonesia dalam kurun waktu 3 dekade terdapat lebih dari 50% hutan mangrove yang punah. Penegasan ulang, punahnya hutan mangrove sangat merugikan baik secara ekologis maupun sosial ekonomi. Selain itu, punahnya hutan mangrove juga dapat memberi dampak negatif secara finansial. Manusia diharapkan menyadari punahnya hutan mangrove disebabkan oleh aktivitas manusia sendiri. Terima kasih Bu. Selanjutnya kelompok 2. Di sini saya akan membacakan buku dari Positi, judulnya Dampak Positif Seni Terhadap Kesehatan Mental. Vegetasi seni dalam berbagai bentuknya telah menjadi integral dalam kehidupan manusia selama ribuan tahun. Dalam teks ini kami akan menjelaskan mengapa seni memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental. Bagian argumentasi, aktivitas seni membutuhkan fokus dan konsentrasi. Ketika seseorang terlibat dalam proses kreatif, perhatiannya teralihkan dari pikiran-pikiran negatif atau ruminasi yang seringkali terkait dengan gangguan mental seperti depresi. Bagian penegasan ulang, seni adalah alat yang kuat untuk meningkatkan kesehatan mental. Ini memberikan cara untuk mengatasi stres, mengekspresikan emosi, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mari kita terus menghargai peran penting seni dalam mendukung kesehatan mental kita. Yaitu ekonomi rasional. Manfaat dan risiko penggunaan nuklir dalam kondisi vegetasi, yaitu ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Dalam kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi rakyat ini dimaksudkan seperti kegiatan ekonomi peternak, petani, atau nelayan kecil. Kegiatannya bukan merupakan perkebunan atau peternakan besar. Bagian argumentasi yaitu sebenarnya ekonomi rakyat bisa dilihat dari perspektif lain. Hal ini didasari dari gangguan ekonomi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau dalam ungkapan tersebut, maka setiap kegiatan perekonomian tersebut terhubung dengan sumber daya ekonomi yang diberikan rakyat. Itu artinya semua proses dan produksi hingga konsumsi dilakukan dan ditetapkan oleh rakyat. Kemudian bagian penegasan ulang yaitu bisa dijelaskan bahwa ekonomi rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk, sifat usahanya, bisa usaha dan model. Ekonomi ini tidak memiliki sifat eksklusif tetapi terbuka agar bisa berkembang. Maka norma dan transaksinya ditetapkan berdasarkan perkembangan sosial masyarakat dalam ekonomi.
bagian pertama dari bagian awal yang berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas, dan pada bagian argumen itu berisi penjelasan atau bukti tentang